Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita guys, channel petani mangga sukses. Semoga hari-hari kawan semakin sukses dengan adanya menonton video-video dari kami. Kali ini saya akan mereview kebun yang kemarin saya review. Video pertama itu yang gagal karena tidak bisa menyemprot pada awal-awal bunga pertama, dan inilah perkembangannya. Saya zoom ya, ini udah ada buahnya, tapi tidak banyak karena bunga yang muncul pas pertama dulu di sini nggak bisa dilakukan penyemprotan karena banyak pohon-pohon singkong ya di area di sini yang belum dipanen. Kemarin itu tinggi sekali, kita tidak bisa masuk ke area ini untuk melakukan penyemprotan karena ada banyak pohon singkong ya. Itu sepeda motor saya, dan kali ini saya akan mengontrol buah mangganya ini, dan kontrol bunganya bagaimana perkembangannya, sudah bagus atau butuh dirawat lagi atau butuh dilakukan penyemprotan lagi. Kita kontrol itu penting ya guys, karena kontrol itu menentukan hasil. Kayak ini kemarin kan masih kecil-kecil, ini kan sudah besar. Ini kan sudah besar, tapi yang ini ada yang layu nih, kembang yang bunga yang pertama ini yang garing-garing ini, yang sudah kering itu. Ini pentilnya yang jadi. Seperti ini kita lakukan kontrol ya guys. Kontrol itu penting guys. Bagaimana cara mengontrol itu? Kita melihat apakah ada hamanya banyak apa enggak, terus ada cendawan apa enggak. Terus lagi kalau bunganya masih kecil-kecil seperti ini, itu rawan ya guys. Rawannya bagaimana? Rawannya itu dia kan proses membangun si buahnya itu kan masih kecil, masih rentan. Ibaratnya anak itu masih rentan, masih kecil, tuh harus perawatannya lebih ekstra ya, karena dia tidak tahan penyakit yang intinya nggak tahan penyakit lah. Kita harus rajin merawat, rajin mengontrol, harus kita jaga terus lah. Ibaratnya anak kita masih kecil kan perlu perawatan ekstra kan ya. Seperti itu, kita sama seperti merawat bayi ya. Ini masa-masa seperti ini masih ada satu dua ada bunganya, ini kan masa-masa kita harus melakukan pengontrolan ya, seperti ini. Ini loh saya lihatin kemarin kan, saya bicara soal cendawan, soal bercak-bercak jamur lah. Ini ada jamurnya guys ya. Ini di bunga-bunga ini ada bercak-bercak daun. Nah, ini kan kita bisa identifikasi, bisa kayak kita artikan berarti di sini tuh ada penyakitnya, penyakit pohon. Sambil melihat bunganya ini, kita ambil contoh satu saja. Ketika di sini ada ada cendawannya, ada jamurnya, kita harus melakukan penyemprotan dengan dosis jangan campuran fungisida yang kontak ini kan, karena sudah ada jamurnya ya, sudah ada cendawanya, itu kita harus melakukan pengobatan. Kalau faktor eksternal yang saya katakan faktor hama itu seperti ini. Ini kan ada hamanya. Ini saya lihatin ya. Ini ada hamanya. Ini 1 2 3. Nah, ini faktor eksternal ya. Ini loh, kelihatan 3 kan. Ini sangat mengganggu. Kalau kita tidak cepat melakukan penyemprotan
pestisida itu dia akan mengganggu pertumbuhan si ini ya, itu kan dia terbang kan. Nah, itu salah satu hama eksternal itu ini ya, hama ini yang terbang ini loh. Oh, kelihatan kan? Nah, ini salah satu apa namanya pengganggu pertumbuhan hama. Ini sama saja. Ini kan hewannya. Ini yang kelihatan. Berarti ini bunga pohon kita ini diserang penyakit ya, penyakit dari faktor apa namanya, penyakit tumbuhannya juga ada di situ, ada cendawan dan jamurnya, dan ada juga apa namanya, ada juga hamanya, hama eksternal, hama ya seperti itu banyak sekali ya. Itu ada terbang lagi, nggak kelihatan ya kalau di kemarin ya, ada bahasa kayak kaper lah. Itu kita harus juga melakukan penyemprotan pestisida ya. Nah, kita gunanya untuk mengontrol itu seperti itu guys. Nah, kita sambil lihat-lihat dan juga sambil kita melihat apakah yang sudah jadi buah itu sudah tua apa belum, bisa dilakukan pemanenan apa belum, kita harus cek semua. Jadi fungsinya kita kontrol itu banyak ya guys. Nah, seperti itu. Bentar aku apakah ada ya, aku lihatin yang udah ini acanya. Nah, ini kan ndak bareng ya kawan. Ini kan ada yang masih apa namanya, masih kembang. Nah, ini sudah ada yang jadi pohon. Nah, seperti ini. Ini kan ada 1 2 3 pentil ya namanya, ini masih kecil-kecil. Nah, ini seperti ini tuh rentan. Kalau kita ndak rawat, bener-bener rawat, ini nanti akan hamanya akan menyebar, cendawanya akan banyak sekali, dan nanti akan mempengaruhi hasil si buah itu sendiri. Jadi nanti kita maksimalkan, besok kita lakukan penyemprotan agar hasilnya maksimal. Itu kan udah bagus. Ini udah bagus, udah berbuah banyak ya guys. Nah, ini saya lihatin. Nah, ini sudah berbuah, tapi ini diserang apa ya, diserang hama dan cendawan jamur itu. Jadi faktor dari apa namanya, faktor dari luarnya ada, dari dalam pohonnya juga ada penyakit pohonnya. Jadi kita kontrol itu juga penting. Kontrol itu penting sekali bagi si petani. Makanya kalau kita merawat pohon itu ya harus sering-sering kontrol, sering-sering lihat pohon kita itu ada penyakitnya apa enggak. Ini sambil kita jalan ya. Kalau ada penyakitnya ya secepatnya kita harus melakukan penyemprotan atau diapakan, pokoknya harus dirawat. Kalau ada penyakitnya ya harus cepat disemprot. Aduh, nggak kelihatan kalau dari sini. Dan kalau ada sudah ada buahnya, ini rentan ya guys. Jadi kita tuh harus mencegah lalat buahnya juga, karena kan di sini sudah ada yang besar, sudah ada yang mau tua. Nanti kita kurang lebih 1 minggu mau melakukan pemanenan. Nanti saya videoin biar teman-teman bisa melihat proses panen kita. Nah, ini di sini ada sekitaran 10 pohon yang sudah jadi buah, itu paling ada sekitar 1 kuintal ada ya. Udah kelihatannya. Nanti kalau proses panen saya lihatin. Ini saya lakukan kontrol ya. Lakukan kontrol itu ya berarti itu tadi ya saya sebutin ya, mengontrol udah jadi buah apa belum. Nah, kayak ini kan, ini kan sudah ada tanda-tandanya. Ini kan ada jamurnya sedikit, baru sedikit, ini harus kita lakukan penyemprotan lagi. Terus dilihatin ini apa namanya, buahnya bagus apa tidak, maksudnya bagus apa tidak, kekurangan unsur hara apa tidak, kan kelihatan nanti ketika ini kan ada 1 2 3 4
1 2 3 4 ini loh. Pohonnya ini loh, apa buahnya ini loh, 1 2 3 4. Nanti pasti ada ini kelihatannya kan yang besar kan 3. Nah, yang satu ada indikasi kekurangan unsur hara. Itu karena apa? Ibaratnya kalau apa namanya manusia ya, guys. Ini kan anak-anaknya dari sebuah pohon ini. Nah, ini ketika dia apa namanya memperbesar diri, memperbesar buahnya, itu kan perlu asupan ya. Nah, itu dia tuh apa namanya berkompetisi, maksudnya itu oyok-oyokan gitu loh, maksudnya cara bahasa Jawanya oyok-oyokan. Nah, itu kan siapa yang menang ya dia yang akan bertahan kan gitu. Nah, ketika nanti unsur hara kita mencukupi, insya Allah kan bisa jadi bisa bertahan semua kan gitu. Nah, makanya itu kita harus kontrol sering-sering kontrol apakah ini kekurangan unsur hara, apa ada penyakit. Tapi kalau kekurangan unsur hara itu ya gimana ya, mudah lah cara kita hanya kasih unsur hara aja sudah sembuh ya. Tapi yang harus ekstra itu penyakit ya, guys. Penyakit itu kalau dibiarkan nanti ya pasti akan menular, akan tidak bagus hasil panennya, tidak maksimal, pada rontok, udah jadi besar-besar, udah segini tuh masih bisa ini seperti contohnya ini. Nah, masih segini tuh masih rentan ya, guys. Jangan dianggap kalau sudah segini tuh sudah jadi ya. Enggak. Besar pun 1 jempol ini, 1 jempol saya contohnya, itu masih bisa rontok karena apa? Bisa kekurangan unsur hara, bisa karena ada tadi cendawan yang mengganggu, jamur yang mengganggu, terus ada unsur-unsur dari faktor eksternal apa namanya kayak hama, kaper dan lain sebagainya, itu bisa sangat mengganggu. Karena itu kita harus apa ya, kita harus menyembuhkannya, menghindari. Ketika sudah sembuh kita harus melakukan rutinitas kontrol untuk mengecek apakah memang sudah benar-benar hilang atau belum. Kalau belum ya kita baca dulu masih ada apa namanya, masih ada hamanya atau apanya, apa perlu obat kita yang harus kita perbarui kan gitu. Karena hama itu dia itu update terus ya, guys. Ketika satu pestisida sudah tidak mampu untuk membunuhnya, kita tuh harus bisa pintar-pintar untuk mencari solusinya. Itu kalau hama ini enggak mampu diobati dengan ini ya, kita harus cari apa namanya, cari solusi pestisida apa yang bagus untuk menyembuhkan tanaman kita dari penyakit atau fungsi apa ini, penyakit tumbuhan atau maupun faktor eksternal sendiri ya, guys. Sementara itu dulu, nanti ini mau panen ya, saya lihatin. Nah, ini itu udah besar-besar, ini ada yang mau tua ya. Nah, kayak seperti ini tuh baru 70% lah ketuaannya. Nanti ketika mencapai 90% kita panen. Nanti ya saya videoin biar agar teman-teman bisa menonton bagaimana prosesnya, bagaimana pembaruan channel kami. Dan juga ya kawan, kami minta supportnya agar channel kami ini berkembang. Minta like dan subscribe-nya ya kawan. Subscribe itu udah gratis kawan, dan saya tidak akan apa namanya pelit masalah ilmu ya, guys. Pokoknya yang saya tahu tentang ilmu pertanian mangga saya akan share di sini. Maka dari itu tontonlah video saya. Pokoknya detailnya apa, komentar apa ya, ada yang belum dulur-dulur atau kawan-kawan semua belum pahami, bisa saya tanyakan dan saya akan jawab setahu saya, semampu saya. Saya tidak akan pelit saya. Ilmu karena apa? Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memberkahi diri saya sendiri maupun kawan-kawan, itu adalah ilmu yang kita bagikan bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu adalah suatu kebahagiaan bagi kami, dan semoga bisa menjadi berkah ke kami dan keluarga dan kawan-kawan semua. Maka dari itu kita sering-seringlah share, sering-seringlah komentar di sini. Nanti saya akan jawab satu persatu
Kalau tidak bisa menjawab di komentar, saya akan buatkan satu video untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.